Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, Allah yang maha pengasih dan maha baik. Terima kasih penjagaanmu selama satu malam lamanya, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuntun kami untuk memahami firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Saya akan membacakannya untuk kita. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah hidup taat. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyembahan berhala selalu identik dengan kehidupan bangsa Israel. Berhala ini adalah dewa-dewa dan makhluk lain yang disembah oleh manusia selain Tuhan. Penyembahan berhala adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah, termasuk ketidaktaatan. Di dalam firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, bangsa Israel menyembah berhala dengan menggantikan dan menggeser posisi Allah dengan patung dan ilah yang lain. Saat ini, tidak bisa dipungkiri juga bahwa kita terkadang menggeser posisi Allah. Tidak melulu soal patung, tetapi ketika kita lebih fokus pada hal-hal duniawi yang menduakan Tuhan. Misalnya, hobi, berteman yang berlebihan, menggunakan HP yang berlebihan, harta yang membuat menjadi lupa diri, dan sesuatu yang dirancang dan dibuat oleh manusia yang kini membuat lupa menikmati waktu pribadi bersama Tuhan. Itu yang disebut juga berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita jangan melupakan Allah karena sesuatu yang kita senangkan dan kita suka. Jangan sampai fokus kita kepada Allah dialihkan oleh hal-hal yang tidak penting, hal-hal duniawi, dan tanpa disadari itu akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Perkataan Samuel ini lebih menuju kepada pertanyaan serta memberikan pernyataan bahwa Allah tidak membutuhkan korban sembelih dan lemak domba-domba jantan yang dipersembahkan. Namun yang Tuhan butuhkan adalah hidup taat dengan mendengarkan dan memperhatikan sesuatu yang baik yang disampaikan oleh Tuhan. Secara sadar kita akan menunjukkan dengan memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Tetapi hal yang paling utama adalah hidup taat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan butuh kita meluangkan waktu di hadapannya melalui doa pribadi dan perenungan firman yang menjadi buah dari ketaatan. Hal tersebut janganlah kiranya bergeser dalam hidup kita, tetapi kiranya itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Sekali lagi, menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Sehingga dengan demikian, Allah akan menyelidiki pikiran kita, mengoreksi hati kita, dan melihat apakah hidup kita berkenan di hadapannya atau tidak. Sehingga dengan tuntunan Roh Kudus, kita mampu berubah. Jangan tinggalkan Tuhan ketika hartamu melimpah. Jangan tinggalkan Tuhan ketika berkat semakin mengalir dalam hidupmu. Jangan sombong atas semua yang telah kamu dapatkan saat ini, sehingga kamu hanya memberikan persembahan tanpa memberi diri di hadapan Tuhan. Tuhan butuh persembahan yang hidup untuk kita berikan kepadanya, yaitu diri kita sendiri, hidup kita dan hati kita yang penuh dengan ketaatan.
Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup renungan ini dalam doa. Tetapi jika saudara-saudari ingin didoakan secara khusus, bisa menghubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini yang senantiasa mengingatkan kami untuk hidup taat di hadapan-Mu, dengan memberikan hati kami, hidup kami, totalitas hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Ampuni kami jika selama ini kami lebih fokus pada berkat dan lupa akan sumber berkat itu sendiri. Amin. Saudara, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.